Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Saidah Rauf. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tahapan penelitian dan cara menemukan tema untuk mencari topik penelitian yang tepat. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar ini? Menurut saya, ini adalah gambar yang bagus untuk mengilustrasikan bagaimana pemikiran mahasiswa yang sementara berada pada tingkat akhir dan dihadapkan dengan kewajiban untuk menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi, karya tulis ilmiah maupun tesis. Apalagi ketika dijadwalkan harus bertemu pertama kali dengan pembimbing dan mendiskusikan kira-kira apa topik atau tema penelitian yang akan dikerjakan nantinya. Agar dapat melewati jalan berliku tadi dengan cepat dan tidak tersesat, berikut saya tampilkan peta jalannya penelitian yang akan menjadi panduan bagi teman-teman untuk melalui setiap tahapan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini adalah gambar peta menulis karya ilmiah yang berisi tentang tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui ketika akan melakukan penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Keseluruhan ini ada 7 tahapan yang dimulai dari menentukan masalah penelitian. Setelah masalah penelitian ada, lanjutlah dengan melakukan review literatur atau melakukan penelusuran pustaka berupa review terhadap konsep dan teori yang umumnya tersedia pada buku ajar atau buku referensi. Jangan lupa juga untuk melakukan review terhadap temuan penelitian yang dipublikasi pada jurnal atau artikel tertentu dengan topik atau tema yang relevan dengan masalah penelitian yang sudah diajukan. Lanjut dengan melakukan formulasi hipotesis. Nah, khusus untuk tahapan ketiga ini hanya bagi penelitian dengan rancangan analitis untuk penelitian jenis kuantitatif. Sementara penelitian kuantitatif yang deskriptif tidak membutuhkan hipotesis, sama halnya dengan penelitian kualitatif. Selanjutnya langkah keempat adalah merancang atau mendesain penelitian, termasuk memperhitungkan besar sampel yang dibutuhkan agar mendapatkan hasil yang valid. Nah, tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini pada teknis pelaksanaan karya akhir mahasiswa, maka itu masuk dalam kategori proposal penelitian. Jadi pada saat Anda melakukan seminar proposal, maka di dalam proposal Anda itu pasti sudah memuat keempat tahapan ini, ditambah dengan sedikit penjelasan tentang analisa data yang akan digunakan. Jika tahapan ini selesai, maka teman-teman akan lanjutkan dengan proses pengumpulan data atau selama ini yang disebut dengan penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa data. Ini disesuaikan dengan rancangan yang telah disusun untuk membuktikan apakah hipotesis atau prediksi kita itu sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Tahap yang terakhir adalah melakukan interpretasi. Ini related dengan bab atau bagian pembahasan di dalam karya akhir, dan kemudian harus melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang ditemukan. Nah, ini menjadi alasan atau dasar mengapa setiap penulisan karya akhir itu perlu ada tahapan ujian baik dalam bentuk seminar proposal maupun seminar akhir atau seminar hasil. Jadi pada saat seminar hasil yang dibahas adalah apa yang dilakukan pada tahap ke-5, tahap ke-6, dan tahap ke-7. Nah, teman-teman sekaligus lihat kembali di ke-7 tahapan ini ada penghubung yang disebut dengan FF dan F, yaitu langkah untuk feedback, mundur lagi melihat proses sebelumnya, atau feed forward, melihat langkah yang ada di depan. Nah, ini penting untuk peneliti dapat mengontrol jalannya setiap tahapan sekaligus menjadi kriteria evaluasi terhadap proses yang nantinya akan dijalankan. Mari kita bahas lebih spesifik terkait dengan menentukan ide ataukah
masalah di dalam penelitian. Nah, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan pada peta, bahwa ini adalah merupakan langkah yang paling pertama di dalam memulai sebuah penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu, menentukan ide atau masalah penelitian juga merupakan langkah yang paling krusial atau paling penting, karena ini merupakan tahap yang akan menentukan bagaimana proses perjalanan penelitian Anda berikutnya. Apa yang harus ada di dalam topik atau penentuan tema atau ide penelitian ini? Yang pertama adalah bagian ini menguraikan tentang apa yang ingin Anda teliti. Apa yang ingin Anda teliti. Jadi harus sudah spesifik pada bagian ini. Anda menguraikan kira-kira dari sekian permasalahan yang ada itu saya akan spesifik untuk meneliti tentang apa. Selain menerangkan apa yang Anda teliti, agar supaya lebih menguatkan semangat Anda ketika melakukan proses penulisan karya ilmiah, maka bagian ini juga harus dapat menguraikan tentang apa sih sebenarnya yang ingin Anda tahu. Jadi apa yang ingin Anda teliti dan apa yang sebenarnya masih bermasalah, masih belum jelas, sehingga Anda masih ingin melakukan pencarian lebih jauh agar menemukan jawaban yang lebih baik atau yang tepat. Bagaimana cara menemukan ide atau masalah penelitian? Tentu saja teman-teman harus banyak membaca literatur atau bahan bacaan ilmiah. Teman-teman bisa mulai dengan rajin mengunjungi perpustakaan. Di perpustakaan tersedia beragam jenis literatur ilmiah yang bisa teman-teman baca di tempat atau teman-teman pinjam bukunya dan dibawa pulang untuk dibaca di rumah. Nah, untuk memulai membaca buku, maka teman-teman bisa mulai dari topik atau minat yang sudah disenangi sejak dahulu. Misalnya teman-teman tertarik dengan keperawatan medikal bedah, khususnya perawatan luka. Maka ketika sampai di perpustakaan, jangan melihat buku keperawatan yang lain, misalnya maternitas atau anak, teman-teman langsung saja mencari referensi yang berkaitan dengan perawatan luka. Itu biasanya ada dalam buku keperawatan medikal bedah. Kemudian teman-teman lengkapi membacanya dengan membaca buku patofisiologi dengan topik trauma atau jejas. Nah, dengan cara seperti itu teman-teman akan bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru atau pendalaman ilmu yang nanti memudahkan untuk mencari ide atau masalah penelitian. Cara yang kedua, dan ini yang paling mudah juga bisa teman-teman temukan di perpustakaan, adalah carilah skripsi atau KTI atau tesis dari senior Anda atau kakak tingkat. Nah, keuntungan membaca skripsi, tesis ataupun karya tulis ilmiah senior adalah teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistematika dan model penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di kampus. Nah, dengan cara seperti ini akan memudahkan ketika akan memulai menyusun karya tulis ilmiah teman-teman sendiri. Selain itu, pada saat membuka karya ilmiah senior, Anda sudah harus men-screening. Misalnya tadi tertarik dengan perawatan luka. Nah, teman-teman langsung spesifik mencari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh senior Anda yang membahas tentang perawatan luka. Silahkan cari judul, jika tertarik maka langsung buka ke bagian abstraknya, baca secara lengkap dan mendalam, telaah apa saja latar belakang penelitian, kemudian tujuan serta hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang didapatkan. Nah, setelah itu jika teman-teman merasa cocok dan skripsi itu bisa membantu teman-teman untuk melangkah lebih jauh kepada menemukan ide atau masalah penelitian, teman-teman langsung membuka ke bab 5. Jangan membuka lagi bab 1 sampai bab 4. Pergi saja langsung ke bab 5. Di sana selalu ada 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Tidak usah lihat kesimpulan karena tadi sudah dibaca di awal di abstrak. Teman-teman langsung lihat pada bagian saran. Nah, di setiap karya tulis ilmiah, saran itu selalu ada saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, jadi calon judul teman-teman sekalian mungkin ada pada saran dari karya tulis ilmiah senior Anda. Nah, kita kembali tadi seperti contoh misalnya skripsi tentang perawatan luka. Nah, misalnya skripsi yang Anda baca itu menjelaskan tentang penelitian eksperimen untuk memberikan perlakuan madu agar mempercepat penyembuhan luka bakar. Nah, di saran untuk peneliti selanjutnya
itu adalah sesuatu yang biasanya masih menjadi kekurangan dari penelitian itu dan punya peluang untuk dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Nah, teman-teman silakan baca. Misalnya dia memberikan madu dengan durasi waktu atau intervensinya selama seminggu dan hasilnya menunjukkan ada perubahan tapi belum maksimal, sehingga menyarankan agar peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian maka memberikan intervensi dengan durasi yang lebih panjang, misalnya 2 minggu atau sebulan. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan judul yang sama, dimodifikasi metodenya dengan menambahkan lama perlakuan sampai ke batas yang kira-kira nanti akan memberikan efek yang lebih maksimal dari intervensi madu yang tadi ingin diteliti. Nah, tentu saja untuk bisa melakukan ini tidak langsung semudah itu. Setelah itu teman-teman akan melanjutkan membaca penelitian terbaru yang sudah dipublikasi di jurnal. Nah, ini tadi bedanya antara jurnal atau artikel dengan buku. Nah, kalau buku itu menyediakan informasi yang lebih komplit, jadi Anda bisa mendapatkan segala sesuatu tentang luka itu dari mulai definisi sampai ke patofisiologinya, itu bisa lengkap didapat di buku. Nah, tetapi sayangnya buku itu biasanya sifatnya tidak up to date. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan satu ide, misalnya tadi madu dengan penyembuhan luka bakar, teman-teman tinggal memasukkan kata kuncinya itu pada satu jurnal. Gunakan saja jurnal online karena sekarang memang aksesnya itu lebih mudah dan lebih tidak terbatas. Silakan ke jurnal tertentu. Kalau untuk kesehatan yang terbaik atau yang sudah dianggap sebagai rujukan orang kesehatan di dunia adalah teman-teman bisa cari di PubMed. Nah, cuma sayangnya di sana memang semuanya harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional. Atau cara yang lain, teman-teman jika ingin mencari dengan bahasa Indonesia, teman-teman bisa masuk ke laman Google Scholar ataukah ke laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi silahkan masukkan kata kunci yang spesifik, misalnya madu dengan luka bakar, kemudian cari penelitian-penelitian terbaru yang kira-kira telah melakukan penelitian yang serupa yang bisa Anda kembangkan, Anda baca secara lengkap, lihat metodologinya, dan itu bisa Anda gunakan sebagai dasar untuk menentukan tema atau topik penelitian yang nantinya akan Anda gunakan untuk skripsi atau karya tulis Anda. Nah, kemudian yang berikut, selain buku, kemudian skripsi atau karya tulis ilmiah senior, kemudian artikel. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan ide itu dari hasil observasi atau hasil pengamatan. Nah, ini misalnya teman-teman yang di jurusan farmasi. Nah, melihat ada sebuah fenomena di masyarakat di kampung atau di sekitar tempat tinggal, di mana ketika ada orang yang mengalami diare, maka mereka diberikan minum rebusan air jambu biji atau rebusan air jahe atau sereh. Nah, itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Nah, kok bisa, ada apa sih kandungan dari tanaman tersebut sehingga bisa digunakan untuk menyembuhkan diare tadi. Nah, itu dengan hasil observasi atau pengamatan itu, kemudian teman-teman cari nama ilmiah dari tanaman tadi, serai, jambu biji, kemudian dihubungkan dengan diare. Silahkan cari kembali di buku ataukah di artikel yang terbaru, kira-kira apa, sudah ada penelitian apa tentang hal tersebut dan apa yang kira-kira bisa teman-teman kembangkan. Nah, yang berikut adalah bisa juga teman-teman mendapatkan ide atau masalah penelitian itu dari hasil diskusi. Nah, kalau untuk hasil diskusi ini kebanyakan bisa teman-teman dapat pada saat perkuliahan. Nah, biasanya kuliah kan ada topik-topik tertentu yang harus diselesaikan dengan diskusi atau tugas kelompok. Nah, dalam proses perjalanan penulisan tugas atau makalah, kemudian pada saat diskusi dengan dosen dan diskusi dengan teman-teman, kadang-kadang ada timbul pertanyaan yang belum bisa dijawab secara lugas, ataukah masih ada peluang untuk itu bisa teman-teman kembangkan lebih lanjut. Nah, itu bisa diteruskan, bisa menjadi calon ide yang nantinya akan menjadi masalah penelitian dan topik
teman-teman untuk menuliskan tugas akhir. Dan yang terakhir, bisa juga dengan bertanya pada orang yang ahli. Nah, untuk bertanya pada orang yang ahli ini bisa senior Anda tentu saja yang sudah punya pengalaman, atau Anda bisa langsung saja ke dosen pengampu mata kuliah. Jadi tadi misalnya sudah tertarik dengan madu dengan penyembuhan luka. Nah, tentu saja itu adalah topik dari keperawatan medikal bedah. Nah, teman-teman silahkan datangi dosen pengampu mata kuliah tersebut, kemudian diskusikan, bertanyalah, minta waktu kepada beliau yang bisa Anda hubungi, kemudian tanyakan. Biasanya mereka itu dosen itu punya informasi update tentang bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan topik yang teman-teman minati. Jadi selain itu, kadang-kadang dosen itu punya hibah penelitian. Jadi dosen mendapatkan dana untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, ini bisa jadi juga kalau misalnya teman-teman masih belum punya ide, ketika datang di dosen mungkin bisa ikut dalam penelitian dosen tersebut dari penelitian payung. Jadi teman-teman tinggal mengikuti judul atau topik besar yang akan diteliti oleh dosen, dan nanti didiskusikan mana topik yang kira-kira bisa teman-teman lakukan bersamaan dengan teman-teman membantu dosen untuk melaksanakan penelitian yang beliau dapat sebagai hibah. Nah, keuntungannya adalah tentu teman-teman akan punya akses untuk berdiskusi jauh lebih dalam terkait topik yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah dari aspek pendanaan. Nah, biasanya kan dosen dapat hibah, ada dananya. Nah, ini bisa membantu meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Setelah teman-teman punya calon ide atau masalah penelitian, sebelum dieksekusi menjadi judul karya tulis ilmiah, maka ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Untuk pertimbangan internal, usahakan agar judul itu tadi adalah pilihan dari mahasiswa atau peneliti, kemudian judul itu adalah sesuatu yang disukai. Mengapa kedua hal ini penting? Karena ini berkaitan dengan ketahanan atau endurance Anda pada saat menjalani proses penelitian. Nah, karena skripsi maupun tesis maupun karya tulis ilmiah itu biasanya merupakan sesuatu yang paling berat di dalam proses menjalankan studi, karena SKS-nya besar, kemudian dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dan seorang diri ya, Anda tidak lakukan itu beramai-ramai dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan pilihan sendiri kemudian judulnya itu juga disukai, maka pada saat di tengah jalan akan mengalami masalah, dan itu tentu pasti akan ada, entah dari permasalahan teknis, permasalahan dalam hal komunikasi dengan pembimbing dan penguji, maka Anda akan memiliki daya tahan yang cukup untuk terus maju dan menyelesaikan studi itu hingga akhir. Nah, yang ketiga adalah pastikan bahwa setiap topik yang nanti akan Anda pilih itu Anda punya keahlian atau punya kompetensi untuk melakukan itu. Misalnya tadi penelitian luka bakar dengan madu. Nah, jika penelitian itu ternyata memang dilakukan dulu bukan pada manusia langsung, tapi dilakukan pada tikus, pastikan Anda punya ilmu tentang bagaimana cara untuk menghandle atau memanage tikus, pemeliharaan tikus ketika ada di kandang, sampai nanti mengetahui seluruh proses bagaimana menginduksi luka bakar pada tikus, kemudian bagaimana cara mengoleskan madu, dan segala prosedur yang berkaitan dengan tahapan yang akan teman-teman lakukan pada saat penelitian. Jadi jika saat ini kompetensinya belum punya, bisa teman-teman lakukan dengan mulai mempelajari hal itu, ikut pelatihan, ataukah minta izin untuk mendampingi senior ataukah orang laboratorium yang sementara melakukan hal-hal yang punya kaitan erat dengan topik yang nantinya teman-teman akan ambil sebagai judul. Nah, yang terakhir adalah pastikan bahwa teman-teman mempertimbangkan masalah waktu dan dana. Nah, kenapa? Karena skripsi maupun tesis ataupun KTI itu punya batas waktu.
Misalnya untuk skripsi itu teman-teman kan butuh waktu setahun jika mulai dari proposal di semester 7 dan harus berakhir di semester 8. Nah, berarti pastikan bahwa judul yang dipilih itu tidak akan membuat teman-teman itu lama untuk mengambil data atau lama dalam proses menyusun dan sebagainya, sehingga menyebabkan target setahun itu lewat. Jadi idealnya kalau penelitiannya Anda lakukan di semester akhir di semester 8, maka itu 6 bulan, maka idealnya penelitian 2 bulan itu cukup untuk bisa membantu teman-teman agar mendapat target selesai tepat waktu. Nah, yang berikut adalah biaya. Jadi pertimbangan biaya juga ini harus dipikirkan, karena tanpa ada biaya yang cukup tentu akan menghambat proses pelaksanaan penelitian. Tadi salah satu contohnya untuk biaya, teman-teman bisa ikut penelitian payung dosen, tapi kalaupun tidak, maka jangan sampai proses penelitian Anda terhambat karena kekurangan biaya. Itu juga perlu dipikirkan, karena pada akhirnya sebuah penelitian, sebuah skripsi atau tesis yang baik itu bukan yang menghabiskan banyak dana, bukan yang dikerjakan pada waktu yang lama, tapi adalah skripsi atau tesis yang tuntas dikerjakan. Untuk pertimbangan eksternal, teman-teman silahkan pikirkan dengan topik yang sudah diminati tadi itu, apakah datanya itu tersedia, apakah kalau datanya tersedia teman-teman bisa akses nggak datanya. Kemudian perhatikan juga keamanan dan keselamatan ketika akan mengerjakan prosedur. Dan yang lainnya adalah politically concern. Ini ditujukan lebih kepada mahasiswa yang berencana ingin mengajukan penelitiannya tersebut untuk mendapatkan beasiswa atau hibah penelitian. Nah, saat ini kan banyak institusi yang memberikan dana untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan karya akhir. Salah satunya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia. Nah, untuk bisa mendapatkan dana, tentu masing-masing pemberi dana itu punya persyaratan atau punya skop yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang. Nah, pastikan jika topik Anda itu sesuai dan cocok dengan skop yang ditawarkan oleh para pemberi dana. Jadi kadang-kadang proposalnya ditolak itu bukan karena tidak bagus, mungkin karena skopnya yang tidak cocok dengan tujuan dari para pemberi dana. Ini adalah syarat sebuah masalah penelitian yang dikemukakan oleh Halley and Cumming. Jadi untuk memudahkan ada 5 prinsip, ingat saja Finer. F itu untuk visibility. Jadi tadi sudah kita bahas apakah tersedia subjek, tersedia dana, tersedia waktu, tersedia keahlian, itu dipastikan harus dipenuhi untuk mengangkat itu sebagai masalah penelitian. Yang kedua adalah interesting. Nah, interesting ini interesting bagi peneliti sudah dibahas ataukah interesting bagi calon pemberi dana. Yang ketiga adalah novelty. Nah, untuk novelty ini atau kebaruan itu sesuai dengan tingkatannya. Untuk teman-teman mahasiswa D3, D4 atau S1 sebagai pemula di dalam penelitian, skripsi Anda atau karya tulis ilmiah Anda itu bisa saja hanya untuk mengkonfirmasi penelitian sebelumnya. Jadi bisa jadi tadi penelitian daun jambu dengan diare itu sudah pernah dilakukan di mana-mana. Nah, teman-teman bisa kembali melakukan hal yang sama dengan melakukan prosedur pengambilan data dari awal menggunakan jambu biji atau daun jambu biji yang berasal dari area di mana teman-teman tinggal, yang tentu saja mungkin punya karakteristik yang berbeda dengan di tempat lain. Atau melangkah lagi pada penelitian tesis itu Anda memodifikasi atau melengkapi penelitian sebelumnya. Dan yang tingkatan yang terakhir adalah menemukan sesuatu yang baru. Ini biasanya tuntutan dari seseorang yang menjalani pendidikan doktoral atau S3. Dan yang keempat adalah etik. Nah, ini yang seringkali terabaikan. Oleh karena itu memang seharusnya kampus mewajibkan agar setiap karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus lolos uji etik yang direview oleh komisi etik. Nah, selain itu ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu terkait pelanggaran akademik yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Apa itu? Misalnya plagiasi,
mencomot atau menculik karya orang lain dan mengaku bahwa itu karyanya. Jadi mengambil penelitian orang, di copy paste, diganti cover, diganti nama, dan mengaku bahwa itu karya mahasiswa tersebut. Jadi itu salah ya, melanggar etik. Ataukah mengutip pernyataan orang tapi tidak memberikan catatan daftar pustaka atau rujukan yang sesuai. Yang kedua, bisa juga melakukan falsifikasi. Jadi datanya diubah tidak sesuai dengan yang ditemukan pada saat penelitian. Dan yang lainnya adalah fabrifikasi. Apa itu fabrifikasi? Tidak melakukan, misalnya tidak melakukan penelitian tapi melaporkan melakukan penelitian. Loh, dari mana datanya? Nah, datanya itu bisa by komputer saja. Jadi teman-teman asal mengisi saja di dalam komputer tanpa penelitian, keluar datanya dan dilaporkan bahwa itu sudah selesai penelitian. Perlu diingat bahwa itu melanggar etika akademik atau etika dalam melaksanakan prosedur penelitian. Yang berikut adalah relevan, artinya judul kita itu harus tentunya punya manfaat baik terhadap ilmu pengetahuan, terhadap institusi, ataukah manfaat terhadap subjek atau orang yang Anda jadikan sebagai responden. Jadi menurut Haley and Cumming, kelima faktor ini menjadi pertimbangan atau menjadi syarat untuk menemukan sebuah masalah penelitian. Sebagai penutup, pada saat teman-teman memulai menulis tugas akhir atau karya ilmiah, memang segalanya akan terasa atau terlihat sangat sulit, tetapi selama teman-teman terus maju, terus bergerak, dan terus mengikuti setiap proses, maka karya tulis ilmiah itu akan selesai pada waktunya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Do you want to know?